Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati pada Ibu dosen pengampu, mudah-mudahan senantiasa selalu dalam lindungan dan kesehatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya Nur Muhammad Zain, Fakultas Dakwah, Prodi Manajemen Dakwah, kelas Dakwah 3A pagi, ingin menjelaskan penjelasan daripada mutlak dan muqayyad. Baik, sebelum kita lanjut, marilah sama-sama kita senantiasa membaca doa terlebih dahulu. Mudah-mudahan dengan kita mengawali dengan doa, ilmu yang kita akan dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu mutlak. Mutlak adalah lafaz yang menunjukkan suatu hakikat dalam satu kelompok tanpa suatu qayyid, yaitu pembatasan. Jika ia hanya menunjukkan kepada satu zat tanpa ditentukan yang mana dari kelompok tersebut, lafaz mutlak ini pada umumnya berbentuk nakirah atau umum. Yang selanjutnya pengertian daripada muqayyad. Muqayyad adalah lafaz yang menunjukkan suatu hakikat dengan qayyid atau batasan. Pun selanjutnya saya akan membahas pembagian daripada mutlak dan muqayyad dan hukumnya. Yang pertama, sebab dan hukumnya semua itu sama. Seperti puasa pada kafarah, sumpah, puasa kafarat sumpah. Lafaz itu dalam qiraah mutawatir yang terdapat dalam mushaf diungkapkan secara mutlak. Ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam dzalika kafaratun aymanikum idza halaftum. Yang artinya, barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kafaratnya puasa selama 3 hari. Yang demikian itu adalah kafarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah dan kamu lenggar atau langgar, yaitu dalam surah Al-Maidah ayat 89. Puasa itu muqayyad atau dibatasi dengan at-tatabu, yaitu berturut-turut. Di sini pengertian lafaz yang mutlak ditarik kepada yang muqayyad karena sebab yang satu dalam kafarah sumpah tidak akan menghendaki dua hal yang bertentangan, yaitu puasa secara mutlak dan puasa yang dilakukan secara berturut-turut. Yang kedua, sebab sama namun hukumnya berbeda. Seperti kata tangan dalam wudu dan tayamum, itu membasuh tangan dalam berwudu dibatasi sampai dengan siku-siku. Itu ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku-siku. Itu dalam surah Al-Maidah ayat 6. Sedangkan menyapu tangan dalam bertayamum tidak dibatasi sebagaimana dijelaskan firman-Nya, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik, bersih, sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah yang itu dalam surah Al-Maidah ayat 6. Ada yang berpendapat lafaz mutlak tidak dibawa karena yang muqayyad karena berlainan hukumnya. Namun Al-Ghazali menukil dari mayoritas ulama bahwa mutlak di sini bisa dibawa kepada muqayyad karena sebabnya sama sekalipun berbeda hukumnya. Sini saya akan menjelaskan selanjutnya. Sebab berbeda tetapi hukumnya sama. Dalam hal ini ada dua bentuk. Yang pertama, yaitu bentuk taqyid atau batasan yang satu. Misalnya pembebasan budak dalam hal kafarah. Budak yang disebabkan disyaratkan harus
budak beriman dalam kafarat pembunuhannya tidak sengaja. Yang kedua, takyid. Kedua takyid atau pembatasnya berbeda. Misalnya puasa kafarah ia ditakyid dengan berturut-turut dalam kafarah pembunuhan. Ini dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin lain kecuali karena tersalah atau tidak sengaja. Dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, hendaklah ia mendekat memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman dalam surah Nisa 92. Maka lafaz yang mutlak dalam hal ini tidak boleh dibawa kepada hal yang muqayyad, sebab muqayyad pembatasnya berbeda dan membawa mutlak kepada salah satu dua muqayyad merupakan tarjih atau menguatkan suatu